Pelatih Oxford United Gary Rowett menegaskan tidak ada solusi instan bagi dua bintang tim nasional Indonesia untuk menembus posisi utama di timnya. Pesan penting itu disampaikan untuk bintang tim nasional Indonesia Marcelino Ferdinand dan Ole Roumeny yang berada di dalam skuadnya. Khusus Marcelino Ferdinand yang ditempatkan di tim akademi, tepatnya di Oxford U21, penampilannya tidak buruk dan bahkan cukup sensasional. Namun, Gary Rowett menegaskan, jalan menuju tim utama masih jauh karena sangat berbeda dan banyak saingan yang harus dihadapi. Pelatih berkebangsaan Inggris ini menegaskan bahwa pihaknya sudah memiliki rencana terhadap para pemain akademi, termasuk untuk Marcelino Ferdinand. Pria berusia 50 tahun itu menegaskan bahwa tidak ada solusi instan untuk bisa melangkah ke level utama Oxford United. Dia pun berpesan agar para pemain akademi termasuk Marcelino Ferdinand harus terus berjuang hingga mendapatkan momen berada di skuad utama. Kami punya rencana untuk para pemain itu. Kami tahu semua tentang kekuatan mereka, kata Gary Rowett, seperti dikutip dari This is Oxfordshire. Divisi ini memang seperti itu. Anda harus bekerja sangat keras untuk menciptakan peluang dan Anda harus memanfaatkan peluang tersebut saat Anda bisa. Kemudian berlanjut ke Ole Roumeny, Gary Rowett menegaskan Oxford United tidak memiliki seorang pemain yang mampu mencetak 50 gol per musim. Namun Oxford memiliki banyak alternatif penyerang di skuadnya saat ini, termasuk kedatangan sosok Ole Roumeny di awal tahun 2025. Kami tidak memiliki penyerang yang mampu mencetak 50 gol per musim. Hanya untuk menambahkan bahwa kami telah bersembunyi di balik meja selama beberapa minggu terakhir. Kita harus bekerja sangat keras untuk menemukan solusi tersebut dan kita sudah melakukannya, kata Gary Rowett lagi. Mantan pelatih Birmingham ini mengakui kualitas Ole Roumeny sebagai salah satu penyerang terbaik di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Namun, Ole juga masih harus bersaing dengan sejumlah penyerang terbaik yang dimiliki Oxford United saat ini. Sama seperti Marcelino Ferdinand, tidak ada solusi instan untuk Ole Roumeny. Bahkan, ketika dua pemain ini punya backingan seperti Erick Thohir. Seperti yang diketahui bersama, Erick Thohir merupakan salah satu pemilik Oxford United dan relasi serta kekuatan yang dimilikinya tidak main-main. Kami harus memanfaatkan opsi penyerangan tersebut sebaik mungkin, kata Gary Rowett lagi. Anda berbicara tentang Stan Mills yang baru saja masuk ke dalam skuad dan sangat kekurangan menit bermain. Kita berbicara tentang pemain seperti Tyler Godram yang kita tahu adalah pemain yang sangat bagus. Kita punya pemain seperti Ole dan Matty. Bahkan pemain seperti Ole Roumeny yang belum lama bermain di Championship dan sulit untuk menemukan solusi instan. Tetapi kita punya pemain yang bagus dan tentu saja di beberapa titik dalam permainan. Anda harus mencoba dan mengubahnya untuk menemukan solusi pungkasnya. Sementara itu, nama Ole Roumeny dikonfirmasi sudah memenuhi syarat membela tim nasional Indonesia. Pasalnya, dirinya sudah memenuhi regulasi dari FIFA untuk tim nasional Indonesia. Sebagai informasi, Ole Roumeny sudah menjadi WNI sejak pengambilan sumpah pada 8 Februari 2025 di London, Inggris. Namun, pemain berusia 24 tahun tersebut harus melalui satu langkah lagi, yaitu proses perpindahan federasi agar bisa membela tim nasional Indonesia. Dalam laman platform pergantian asosiasi FIFA pada Jumat 21 Februari 2025, nama Ole Roumeny dikonfirmasi telah melakukan perpindahan federasi. Pemain dengan nama lengkap Ole Lennart ter Haar Roumeny tercantum dalam daftar teratas. Dalam daftar tersebut, Ole sudah melakukan perpindahan federasi dari KNVB atau Federasi Belanda menjadi Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI.
tanggal pengesahan dari FIFA sudah ditetapkan sejak 20 Februari 2025. Menurut deskripsinya, platform pergantian asosiasi FIFA ini menyediakan detail tentang pemain-pemain yang telah meminta dan menerima pergantian asosiasi terkait kewarganegaraan keolahragaan mereka. Platform pergantian asosiasi FIFA memastikan transparansi dan kepatuhan agar pemangku kepentingan tetap mendapat informasi tentang pemain mana yang memenuhi syarat untuk mewakili asosiasi mereka. Penting untuk dicatat bahwa seorang pemain masih menjalani proses perubahan asosiasi. Mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tim perwakilan manapun hingga permintaan tersebut diputuskan. Berarti Ole Romeni sekarang sudah bisa melakukan debut untuk tim nasional Indonesia di laga terdekat. Pada laga selanjutnya, skuad Garuda bakal menantang Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney, Australia. Selain Australia, timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga itu sangat krusial bagi tim nasional Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos otomatis. Sementara itu, tim yang finish posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangannya lewat babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun 2 pertandingan sisa lainnya akan dimainkan di Juni 2025, di mana timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan menutup laga grup C dengan tandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Diketahui Ole Romeni bukan satu-satunya nama yang melakukan sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025 di London. Ada nama Dion Mark dan Tim Gibbons yang juga resmi melakoni sumpah kewarganegaraan. Berbeda dari Ole Romeni, Dion Mark dan Tim Gibbons diproyeksikan untuk bermain bersama Indonesia di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Ole Romeni diharapkan jadi andalan baru di lini depan tim nasional Indonesia. Mantan pemain FC Emmen tersebut jadi sosok yang dibutuhkan agar lini depan skuad Garuda semakin tajam. Selain itu, kehadiran Ole Romeni dapat memberikan modal positif untuk tim Merah Putih. Pemain Oxford United itu dapat menambal absennya Ragnar Oratmangun saat berjumpa Australia. Ragnar Oratmangun absen saat menghadapi Australia karena akumulasi kartu kuning. Semoga dengan kehadiran Ole Romeni di tim nasional Indonesia, daya gedur skuad Garuda semakin tajam, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sebagaimana dikutip dari bolasport.com pada 8 Februari lalu.